Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku kelompok. Teori pembentukan kelompok dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kedekatan atau proximity. Menjelaskan tentang adanya analisi di antara orang tertentu. Seseorang yang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan. Yang kedua yaitu teori interaksi atau Kierkegaard. Interaksi berdasarkan pada aktivitas interaksi dan sentimen, perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Yang ketiga yaitu teori keseimbangan atau Theodor Neumann, menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menghadapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Teori pertukaran mempunyai kesamaan fungsi dengan teori motivasi dalam bekerja, teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peran di dalam ini. Selanjutnya, ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama yaitu kelompok primer. Bersifat akrab, bekerja sama, berkomunikasi secara langsung, loyal, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Kelompok formal adalah kelompok yang berbentuk karena tindakan manajerial organisasi dirancang secara intensional untuk mengarahkan anggota ke arah tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kelompok informal. Adalah kelompok yang berhubungan atau berkembang secara sendirinya antara individu tanpa adanya ajakan atau paksaan dari operasi di mana mereka bekerja. Kelompok komando yaitu ditetapkan oleh bagian organisasi. Kelompok tersebut terdiri atas bawahan yang melaporkan langsung kepada seorang penyelia tertentu. Kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kelompok kepentingan, individu-individu yang memungkinkan tidak menjadi anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama dapat berafiliasi untuk mencapai beberapa sasaran bersama. Yang terakhir adalah kelompok persahabatan. Sering memperluas interaksi dan komunikasi mereka dalam berbagai aktivitas di luar kerja. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. Faktor eksternal yaitu strategi organisasi, struktur wewenang, peraturan, proses seleksi, penilaian prestasi, dan sistem imbalan, budaya organisasi, faktor lingkungan fisik. Lalu di sini ada faktor internal, kemampuan fisik, seperti kondisi fisik baik berpengaruh ke dalam kemampuan fisik atau keturunan. Lalu ada kemampuan intelektual, mempunyai latar belakang sosial ekonomi. Yang terakhir yaitu kemampuan kepribadian, yaitu kepribadian dalam sikap untuk situasi kerja menentukan tingkah laku dan pemikiran individu. Keuntungan dan kerugian kelompok. Keuntungannya, informasi yang pertama yaitu informasi lebih lengkap. Lalu yang kedua, banyak masukan dan heterogenitas.
Lalu yang ketiga, banyak dukungan. Yang keempat yaitu legitimasi meningkat. Kerugiannya yaitu yang pertama, menghabiskan waktu. Yang kedua, adanya tekanan sosial. Yang ketiga, adanya pertanggungjawaban yang jelas. Jadi, kerugian itu menyebabkan kelompok tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan, atau terjadinya konflik dalam kelompok. Lalu, tidak ada komunikasi antar kelompok. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.